Halo, perkenalkan nama saya Rinda Trujuniarti dari kelas 3D PGSD dengan NIM 1807391, mahasiswa UPI Tasikmalaya. Kali ini saya akan membawakan podcast tentang daur ulang baju bekas atau rework clothing. Nah, sebelum kita masuk ke tema itu, kita bisa ketahui kenapa sih kita harus mendaur ulang baju bekas. Karena kuantitas sampah di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya. Seperti yang dikatakan oleh Menteri LHK atau Lingkungan Hidup, pada tahun 2020 jumlah timbunan sampah di Indonesia mencapai 67,8 ton. Wow, termasuk dengan sampah plastik, tekstil, dan juga sampah lainnya. Bukan jumlah yang sedikit. Sampah tekstil sendiri, mengutip dari majalah National Geographic Maret 2020, dari 57% sampah yang ada di Jakarta, sekitar 8,2%-nya merupakan limbah tekstil. Nah, dengan terus bertambah sampah tekstil atau kain di Indonesia perlu diatasi dengan cara didaur ulang ataupun dimusnahkan. Lalu bisa kita lihat apa pengertian dari daur ulang sendiri. Daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah dan menjadi sesuatu yang berguna. Begitu juga dapat mengurangi penggunaan bahan baku yang baru. Nah, daur ulang adalah salah satu strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri atas jenis-jenis barang atau sampah yang dapat didaur ulang. Di antaranya ada kaca, plastik, kertas, logam, tekstil, dan juga barang elektronik. Nah, berhubung temanya adalah daur ulang baju bekas, maka saya akan mengambil sampah atau jenis barang yaitu tekstil. Pengertian tekstil. Menurut Wikipedia, tekstil adalah material fleksibel yang terbuat dari tenunan benang. Tekstil dibentuk dengan cara penyulaman, penjahitan, pengikatan, dan juga cara pressing. Istilah tekstil dalam pemakaian sehari-hari sering disamakan dengan istilah kain. Tekstil biasanya juga disebut sebagai material lembaran yang fleksibel, terbuat dari benang dari hasil pemintalan serat pendek atau stapel, atau juga serat berkesinambungan yaitu filamen, yang kemudian ditenun, dirajut, atau dengan cara penyatuan serat berbentuk lembaran menggunakan atau tanpa bahan perekat yang disepres. Nah, jenis-jenis tekstil. Kerajinan tekstil terbagi menjadi dua jenis, yaitu kerajinan tekstil modern dan juga kerajinan tekstil tradisional. Di antaranya, kerajinan tekstil modern ini pada umumnya dibuat dengan menggunakan alat bantu yang modern, sehingga dalam proses pembuatannya bisa dengan jumlah yang banyak. Contoh kerajinan tekstil modern ini meliputi busana, topi, keset, lap, dan lain-lain. Lalu kita lihat kerajinan tekstil tradisional, merupakan salah satu kerajinan yang diproses pembuatannya masih menggunakan peralatan yang sederhana dan menggunakan bahan yang berasal dari alam. Dengan menggunakan alat yang sederhana, untuk pembuatannya pun hanya bisa memproduksi dalam jumlah yang sedikit. Contohnya dari kerajinan tekstil yaitu batik. Nah, sekarang kita memasuki cara mendaur ulang baju. Pertama-tama, kita bisa menyumbangkan pakaian bekas ke lembaga-lembaga yang membutuhkan atau menyumbangkan ke daerah yang terkena musibah bencana alam. Cara kedua adalah dengan menjual pakaian lama yang sudah digunakan dan bisa juga mendaur. Nah, jadi sekarang kalian tahu jenis-jenis dari tekstil itu sendiri. Selanjutnya adalah cara mendaur ulang baju.
Pertama-tama kita bisa Pertama-tama